ataupun kondisi visual atau bagian-bagian dari radiator adanya kebocoran-kebocoran yang memungkinkan kita harus mengocek dana untuk mempersiapkan. Assalamualaikum, apa kabar sahabat dimanapun Anda berada ya. Pada kesempatan video kali ini, saya Ajib Channel akan berbagi kepada sahabat semuanya dimanapun Anda berada, bagaimana cara atau tips untuk membeli mobil bekas. Dengan mengetahui tips-tips ini, harapannya sahabat semua bisa mendapatkan mobil sesuai impian. Oleh karena itu, jangan lupa like, subscribe Ajib Channel. Konten-konten di Ajib Channel semoga bisa memotivasi sahabat semua untuk bisa membeli mobil idaman. Ikuti terus ya kontennya. Yang pertama adalah cek kondisi aki mobil. Salah satunya, coba perhatikan label atau sejak kapan aki mobil itu dibeli. Dan itu tujuannya untuk mengetahui masa berlakunya aki mobil. Kemudian perhatikan pula kondisi kepala baterai ya, baik itu baterai positif ataupun negatif, apakah terdapat kropos ataupun kondisinya tidak bagus di sini. Karena jika kita temukan kondisinya kropos, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan kabel sebagai penggantinya. Kemudian langkah berikutnya, cek kondisi elemen di dalam aki mobil dan cek pula kondisi air, apakah air pada aki terkontrol dengan baik oleh pemilik sebelumnya. Pengontrolan ini tujuannya adalah apakah aki ini masih layak kita gunakan atau perlu kita mempersiapkan dana untuk mengganti dengan aki yang baru. Pengecekan berikutnya adalah cek kondisi radiator mobil. Radiator sangat krusial dan peranannya sangat besar terhadap fungsi di mobil. Salah satunya cek kondisi kisi-kisi pada bagian radiator, apakah ada rembesan air yang keluar dari bagian-bagian kisi-kisi radiator. Membeli radiator baru, dan harap perhatikan pula kondisi air ya di dalam radiator, apakah banyak terdapat kerak atau kotoran. Kita coba dengan cara memegang pada bagian dalam. Jika kondisinya bening, pada saat kita pegang dengan jari, artinya kondisi radiatornya dalam kondisi terjaga dengan baik. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan periksa bagian mesin. Pada bagian mesin, coba kita perhatikan pada sambungan-sambungan silinder head atau cup silinder, apakah
terdapat rembesan oli terdapat pada bagian tersebut, dan atau yang berada di area delco. Di situ ada seal, apakah ada rembesan atau kondisinya mesin kering dari rembesan oli. Dan ini sangat penting kita perhatikan karena jika banyak rembesan oli, ada potensi beberapa bagian pada mobil terdapat kebocoran, baik itu packing ataupun seal-seal pada bagian mobil. Kemudian cek pula yang berdekatan dengan timing bell ya, karena timing bell itu perannya sangat krusial terhadap pemakaian di mobil Anda. Pengecekan selanjutnya kita menuju ke kabel busi. Kabel busi itu sangat penting untuk menghantarkan arus listrik dari koil ke busi ya. Maka dari itu perhatikan apakah pada kabel busi terhadap luka, sobek ataupun sudah ketas kondisinya yang berakibat terhadap kebocoran arus listrik dari distributor ke busi, dan itu bisa berpotensi terhadap kinerja dari proses pengapian itu sendiri. Pemeriksaan selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian filter udara, di mana filter udara peranannya sangat penting dan sangat besar terhadap proses pembakaran penyaringan udara yang masuk ke dalam karburator. Oleh karena itu, pada saat akan membeli mobil, cek kondisi saringan pada filter udara dengan cara kita membuka pada cover filter ya. Cek pada bagian filternya apakah terdapat kondisinya sudah kotor ataupun masih baru diganti. Jika memang sudah kotor atau berdebu, maka kita sudah siap-siap untuk mempersiapkan kocek membeli kondisi filter yang baru. Dan juga kita perhatikan pada bagian dalam karburator, apa kondisinya bersih ataupun kotor, bekas dari hasil pembakaran yang tidak sempurna pada area karburator mobil. Pemeriksaan berikut yaitu minyak rem. Minyak rem itu sangat krusial ya fungsinya, karena berdampak kepada keselamatan dari penumpang itu sendiri. Pastikan cek kondisi minyak remnya itu kondisinya sesuai dengan standar, artinya tidak ada kebocoran, baik itu pada bagian nepel-nepel atau bagian sambungan-sambungan di minyak rem. Jika terjadi kebocoran, maka kita perlu memeriksa seluruh rangkaian pada sistem pengereman, karena sistem pengereman itu kondisinya sangat vital terhadap keselamatan bagi pengemudi ataupun penumpang di dalamnya. Cek pada bagian post rem ataupun kondisi minyak remnya terdapat kotor atau tidak. Cek secara detail ya. Untuk pengecekan selanjutnya, kita akan memeriksa kondisi selang-selang vakum udara pada area yang menghubungkan beberapa lokasi ya. Di mobil Daihatsu Ceria ini itu banyak selang-selang yang menghubungkan dari vakum distributor ke karburator dan ke rangkaian sistem otomatis AC. Oleh karena itu pastikan cek apakah ada kebocoran pada selang-selang ataupun kondisi selangnya sudah retak-retak ya. Kalau memang terjadi keretakan ataupun sudah mulai sobek, kita pun mempersiapkan kocek untuk membeli selang-selang yang akan kita ganti tersebut.
Pemeriksaan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kita periksa kondisi selang radiator, baik yang dari radiator menghubungkan ke pada bagian mesin ataupun pipa-pipa yang menghubungkan ke mesin. Periksa apakah ada terjadi keropos pada besi-besi yang menghubungkan atau kondisi besinya masih bagus. Dan ini sangat penting ya, karena jika suatu saat sahabat membeli kemudian tidak memeriksa bagian ini, maka bisa berakibat fatal di jalan apabila terdapat kebocoran baik itu di pipa ataupun di selang radiator. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah sistem kelistrikan atau kabel-kabel yang berada di area kap mesin ya. Coba periksa semua bagian kabel-kabel, apakah kondisi kabelnya banyak terdapat pemasangan aksesoris atau masih original. Dan juga kondisi kabel-kabel yang tidak terawat, salah satunya akibat gigitan tikus. Pemeriksaan kabel-kabel bodi yang berada di area mesin pun jangan luput pula untuk dilakukan pemeriksaan, karena biasanya banyak tikus yang suka bersarang di area kabin, area mesin. Makanya kita perlu memeriksanya apakah banyak terdapat kabel yang terpotong oleh tikus atau kondisinya masih utuh. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja mobil itu sendiri. Langkah berikutnya kita akan memeriksa pada bagian fan bell. Fan bell atau yang menghubungkan dari alternator ke puli pada mesin ataupun dari puli ke sistem kompresor AC itu sangat penting. Kondisinya apakah masih bagus atau terdapat retak-retak pada bagian fan bell ya, karena itu sangat penting. Oke, itu saja ya pemeriksaan beberapa tips buat sahabat yang ingin membeli mobil bekas. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih buat sahabat yang sudah setia untuk menonton video kali ini.